Alhamdulillah aplikasi ini nggak ada obat cuy. Baru pertama kali ngajuin bisa dapat limit segede ini. Dan tentunya di aplikasi ini dengan tenor yang tinggi banget dan juga persetujuannya sangat cepat. Peninjauannya nggak sampai dengan 10 menit kalian bisa dapatin hasilnya apakah di ACC atau di Autol. Dan untuk pencairannya nggak usah ditanyain lagi cuy, pasti lebih cepat daripada pengajuannya. Dan untuk di aplikasi ini bisa menggunakan data pribadi dan juga solusi buat kalian yang sering mendapatin limit yang kecil banget. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap semangat dan tetap kuat, dan semoga terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan selalu, dan patuhi protokol kesehatan ya, atau 3M. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian di pinjol yang legal OJK? Gua udah lama nih nggak dengar orang-orang yang di ACC di pinjol yang legal ya. Dan kalau kalian mungkin tergabung dalam grup-grup pinjol Facebook, itu biasanya banyak banget yang dicairkan saat ini di pinjol ilegal ya. Dan ya akhir-akhir ini untuk pinjol legal sih agak sedikit ya, mungkin akibat masih pandemi juga cuy. Jadi untuk pencairannya masih agak sedikit. Namun gak usah khawatir buat kalian yang pengen meminjam di pinjol legal, gua ada satu rekomendasi aplikasi nih yang bisa kalian coba saja dulu. Dan tentunya memang ada beberapa orang di luar sana yang bisa dicairkan, namun lebih besar kemungkinan kalau kalian mempunyai akun yang lama. Nah, akun lama ini bukan berarti kalian sudah harus meminjam, bukan berarti kalian sudah pernah meminjam, ataupun akun kalian itu sudah berkali-kali meminjam ya. Kalian cukup membuat akun saja, lamanya itu mungkin semingguan, 2 mingguan, 3 mingguan, itu sudah tergolong akun yang lama walaupun memang belum pernah meminjam ya. Karena biasanya memang ada beberapa orang yang hanya ingin melihat limitnya, jadi membuat akun terlebih dahulu dengan mencari-cari info, tetapi belum pernah ngajuin sampai sekarang. Nah, itu recommended. Namun untuk pemula apakah bisa? Bisa banget ya. Dan di sini adalah pengajuan pertama saya, tetapi ini bukan akun yang umurnya baru 1 hari 2 harian ya. Ini sudah sekitaran semingguan. Namun ya sama saja sih. Kalau kalian mau langsung ajuin juga silakan. Mau nunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu juga nggak masalah ya, tergantung ya. Dan untuk di aplikasi ini gampang banget pencairannya, tentunya pengajuannya juga sangat simpel, apalagi peninjauannya. Dan ini hanya sekitaran setengah jaman ditinjau oleh tim aplikasinya. Dan untuk di aplikasi ini aman banget karena sudah terdaftar di OJK dan pastinya nggak akan sebar data. Dan di aplikasi ini untuk penggunaan data pribadi, handphone pribadi, kemudian WA pribadi, email pribadi itu dipastikan aman cuy, karena dia ini sudah legal OJK juga. Dan ya jarang banget sih peminjaman online yang legal OJK itu memberikan limit hingga dengan 2 jutaan rupiah di pencairan pertama. Nah, namun untuk di aplikasi ini dia nggak pandang pilih ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian misalnya di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 2 juta rupiah. Dan kalian bisa lihat di sini karena aplikasi ini legal OJK itu murah banget, hanya 100.000 untuk biaya bunganya. Dan di sini tenornya 30 harian ya. Dan ini nggak akan kalian dapatkan di pinjol-pinjol ilegal ya, karena namanya juga pinjol ilegal. Tentunya memang keunggulan dari pinjol ilegal itu cepat banget pencairannya, apalagi peng-ACC-annya. Tetapi ya kalau masalah murah dan mahal ya tetap lebih murah di pinjol yang legal OJK ya. Dan di sini saya ngajuin pada tanggal 4 bulan 7 2021 dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 bulan 8 2021, artinya bulan depannya cuy. Dan di aplikasi ini ya tentunya di sini statusnya pertama disetujui itu pada tanggal 4, dan untuk pencairannya pada tanggal 4 juga, tetapi agak siang ya, soalnya di sini gua ngajuin di pagi hari. Dan untuk pencairannya kurang lebih 10 menitan setelah gua mendapat notifikasi dari aplikasinya, dan juga setelah gua mendapatkan verifikasi dari tim audit aplikasinya. Dan ya untuk verifikasinya sih gampang banget, kalau kalian udah sering ngajuin ya tentunya udah bisa menjawab ya. Dan untuk pertanyaannya sih hanya seputar pengisian kalian doang, nggak ada yang di luar daripada itu ya. Dan untuk di aplikasi ini, kalau kalian ingin melakukan peminjaman ke
kembali ya, walaupun ini mungkin belum lunas, itu bisa juga teman-teman. Namun ya tentunya bervariasi batas peminjamannya ya, dan ya pastinya ada syarat dan ketentuannya juga kalau kalian ingin meminjam kembali. Namun ya tergantung dari akun kita juga ya, berapa limit yang dicairkan ke kita, berapa pembayaran kita sebelumnya, dan lain-lain. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman nama aplikasinya, yaitu Kredinesia. Dan untuk aplikasi Kredinesia ini tentunya kalian mungkin untuk sebagian orang belum pada tahu ya. Namun untuk yang sudah sering meminjam pada tahun 2020 itu pasti udah tahu dengan aplikasi ini, karena memang dia cukup besar ya untuk aplikasi peminjaman online legal ini. Dan buat kalian yang biasanya nanya di grup Facebook ataupun melalui email, untuk saudara dari aplikasi ini tuh nggak ada ya cuy, karena namanya aplikasi pinjol legal setahu gua nggak ada. Mungkin ada orang berpendapat ada beberapa aplikasi pinjol legal itu yang mempunyai saudara ya, tetapi sepengetahuan saya itu nggak ada ya teman-teman. Mungkin biasanya itu dibuat mirip oleh pinjol ilegal ya, jadi dia mirip banget tampilannya dengan pinjol yang legal tersebut agar dia bisa mengundang orang untuk meminjam. Jadi orang-orang pikirnya dia ini legal, akan tetapi ternyata ilegal ya cuy. Nah jadi kalian jangan sampai kemakan dengan pancingan dari pinjol-pinjol ilegal yang biasanya tuh kalian yang mengajukan dengan menggunakan data pribadi, nggak mengetahui aplikasinya legal atau ilegal, ngajuin saja begitu ya, terus langsung tiba-tiba duitnya masuk. Nah itu kalian kena perangkap biasanya ya. Jadi harus selektif dalam memilih aplikasi pinjol ya. Kalau memang kalian pengen galbay di pinjol ilegal, nah pastinya persiapkan dulu ya amunisi kalian, amankan data kalian, dan lain-lain. Dan kalau di aplikasi yang legal OJK sih ya nggak perlu sih ya teman-teman. Yang penting kalian bayarkan saja untuk peminjaman kalian ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail aplikasinya. Ini dia teman-teman nama aplikasinya, yaitu Kredinesia, pinjaman uang online tanpa agunan dari Kredinesia. Dan untuk logo aplikasinya di sini kalian bisa lihat ya. Di sini ada logo terbaru dari aplikasi ini, yaitu pada tahun 2021 dengan logo OJK juga. Dan untuk aplikasi Kredinesia ini kalian bisa dapatkan melalui link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tinggal kalian download, ajukan, dan langsung kalian gaskan saja ya. Untuk aplikasi ini tentunya dia mempunyai updatean terbaru pada tanggal 9 Juli 2021. Dan di aplikasi ini dia sudah mencapai 1 juta download dengan ulasan 91.000 ulasan, dan di sini ratingnya 4,3. Nah untuk tampilan brosur dari aplikasi ini tentunya sangat menarik banget ya. Di sini pinjaman dia katakan fleksibel 4 juta rupiah. Tentunya gua nggak tahu apakah bisa naik 4 juta rupiah ke atas atau enggak, namun setahu gua sih nggak bisa ya teman-teman, mentok di 4 juta doang sih. Dan sini persyaratan prosesnya memang cepat ya, beda halnya dengan di pinjol ilegal. Kemudian sini untuk pencairannya ditransfer dalam 24 jam. Jadi buat kalian yang mungkin sudah di ACC tetapi belum dicairkan selama mungkin 8 jam ataupun 16 jam, itu nggak usah khawatir, karena di aplikasi ini pasti akan dicairkan ya. Dan untuk maksimalnya biasanya sih 24 jam ya teman-teman, tetapi tergantung banyaknya pencairan juga ya. Nah kemudian di sini dia datanya terjamin keamanannya karena memang sudah legal OJK. Dan oke, kita lihat untuk ulasan-ulasan orang-orang dari aplikasi ini. Tentunya buat kalian masih bingung ataupun masih pemula dan masih ingin mencari tahu aplikasinya, kalian bisa lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini. Tentunya kalian bisa bandingkan dulu dengan aplikasi pinjol lain dan bisa kalian jadikan bahan acuan sebelum meminjam di aplikasi ini. Nah untuk produk yang dia tawarkan di sini, nominal peminjamannya 600.000 hingga dengan 4 juta rupiah. Kemudian jangka waktu peminjaman 91 hari hingga dengan 365 hari. Dan sini ada suku bunga tahunannya. Dan untuk aplikasi ini dia juga sudah menjelaskan secara resmi dan diawasi oleh OJK. Untuk aplikasinya kalian harus warga negara Indonesia, berusia minimal 18 tahun, memiliki rekening bank, dan juga memiliki penghasilan yang stabil. Dan di sini semuanya sudah lengkap banget ya, kalian bisa baca satu persatu. Dan untuk pembayarannya sangat mudah ya. Namun gua nggak tahu apakah pencairannya di aplikasi ini bisa menggunakan dompet digital, Dana, ataupun GoPay, OVO, atau e-wallet lainnya, ataupun enggak ya. Namun gua nggak pernah coba juga sih, selama ini gua pakai pencairan melalui ATM saja ya. Dan untuk di aplikasi ini tentunya kalian bisa lihat ada nomor telepon, email, dan juga sosial media dari aplikasinya yang bisa kalian hubungi ataupun bisa kalian cari tahu dulu terkait produk-produk aplikasinya.
Untuk di aplikasi ini dia juga mempunyai website, namun gua nggak tahu apakah di website ini bisa langsung diajukan pengajuan pinjol atau enggak ya. Tetapi kalau menurut gua sih lebih bagus kalau mengajukan di website tersebut ya, karena memang selain kita nggak repot melakukan download aplikasinya, biasanya tuh kadang kalau melalui website itu untuk kesempatan bisa dicairkan itu lebih tinggi ketimbang di aplikasi, karena memang untuk di aplikasi kadang masih memiliki banyak bug ketimbang di website ya. Nah, untuk di aplikasi ini dia dirilis sejak 15 Maret 2019. Nah, oke, kita langsung saja ya masuk ke dalam aplikasi Kredinesia ini. Ini dia tampilan awalnya ya, hanya gini saja ya. Dan ya, ini dia untuk limit peminjaman untuk pengguna baru pastinya tetap diberikan 4 juta rupiah. Dan di sini kalau nanti kalian setelah selesai mengajukan itu biasanya hanya 2 juta rupiah saja ya. Namun ya untuk batas peminjaman maksimalnya tetap 4 juta rupiah. Entah bisa dapat atau enggak itu tergantung dari tim auditnya yang menilai. Dan di sini kalau misalkan kalian mau meningkatkan limit, kalian tekan saja di sini yang tanda seru ya. Nah, ini kalian tinggal masuk dan di situ akan dijelaskan bagaimana cara meningkatkan limit peminjaman ya. Nah, kemudian di sini untuk periode peminjamannya sudah lengkap banget. Di sini kita langsung tekan saja ajukan sekarang. Nah, ini ada beberapa step yang sudah gua isikan kemarin ya. Entah bisa gua perlihatkan atau enggak ya. Coba kita kembali saja terlebih dahulu dan masuk kembali. Namun ternyata nggak bisa ya cuy. Di sini gua singkat saja. Untuk verifikasi KTP-nya sama seperti biasa, masukkan KTP-nya, dan di aplikasi ini tentunya nggak bisa digonik ya karena memang agak sedikit ketat. Dan di sini untuk informasi pribadinya ya samakan dengan yang ada di KTP. Dan gua lupa satu lagi cuy, untuk KTP itu harus benar-benar bersih tanpa ada kotoran, entah itu tampilan KTP kalian ataupun tempat kalian menaruh KTP kalian dan kamera juga ya. Nah, jadi memang harus benar-benar bagus, nggak blur, nggak kotor, ataupun nggak gelap, ataupun nggak ada pantulan cahaya. Setelah itu kalian masukkan informasi pekerjaan kalian di sini. Untuk informasi pekerjaannya bisa kalian pilih mahasiswa, pelajar, dan lain-lain. Untuk slip gaji juga bisa kalian masukkan, bisa enggak. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ada kontak darurat. Nah, untuk kontak darurat dari aplikasi ini, pastikan kalian memasukkan hubungannya yang pertama orang tua, kemudian keluarga, yang terakhir baru bisa kalian pilih teman atau saudara kalian. Namun yang pastinya jangan kalian masukkan hubungannya itu di kondar pertama yaitu teman kalian, melainkan harus orang tua. Dan di sini ya karena dia nggak bisa mengakses kontak kita, berarti kita harus mengisikan terlebih dahulu satu persatu nomor kondarnya secara manual. Nah, di sini kalian tinggal isikan ya semuanya hubungannya itu apa. Nah, ini ada orang tua, nama kontaknya dan nomor kontak, kemudian hubungannya. Nah, setelah itu nanti kalian tinggal tekan di sini yang tombol hijau. Nah, ini kalian tinggal setuju dan kalian tinggal masuk dipastikan di sini ya. Nah, setelah itu kalian akan ditinjau oleh tim audit dari aplikasinya dan ya tinggal menunggu saja entah di Nopeng atau di Kondar ya nanti yang akan ditelepon oleh tim auditnya. Dan gak usah risau karena memang pertanyaannya hanya seputar pengajuan kalian saja. Misalkan apakah kalian yang benar-benar meminjam, penghasilan kalian berapa, agama kalian apa, kemudian tempat tinggal kalian di mana, dan juga sudah beberapa kali meminjam di aplikasi ini, kemudian umur akunnya berapa, dan lain-lain. Jadi ya hanya segitu doang sih, dan memang gampang banget ya. Dan setelah itu nanti jika kalian sudah di ACC, kalau uangnya belum cepat masuk ya tenang saja, itu tetap akan dicairkan namun menunggu waktu ya, tergantung juga pada banyaknya pencairan pada hari itu. Dan untuk di aplikasi ini nanti kalau untuk notifikasinya akan masuk di tombol sudut kanan atas ini ya, di sini ada kotak inbox dan di sini kalian juga bisa mendapatkan informasi terkait aplikasi Kredinesia ini secara langsung ya. Jadi kalian nggak seperti ngajuin di pinjol ilegal ya. Kalau ini mah udah jelas banget dan pastinya di aplikasi ini ada panduan juga untuk pemula. Dan di sini kalian bisa hubungi mereka di pusat bantuannya juga dan lain-lain ya. Nah, untuk pengajuan di aplikasi ini, kalau kalian mempunyai slip gaji ataupun NPWP, gue saranin masukin yang data pribadi, bukan data yang fake ataupun data busuk ataupun data galbay. Karena di aplikasi ini memang agak sedikit ketat, tapi ya kalau memang kalian memasukkan secara benar dan juga skor kredit kalian tinggi, kemudian data-data kalian itu lengkap banget,
itu pastinya limit kalian bukan hanya mendapatkan 1 juta atau 500.000, itu sampai 2 juta juga bisa ya. Dan juga untuk di aplikasi ini selain kalian bisa ngajuin untuk pemula, dia juga ini bisa dirawat. Nah, di sini kadang ada beberapa orang yang salah persepsi cuy. Nah, mereka pikir itu kalau kita sudah merawat, itu kita sudah pasti di ACC. Nah, jadi untuk istilah perawatan itu bukan seperti itu ya teman-teman. Melainkan, kalau untuk perawatan itu kalian bisa menaikkan limit kalian, bukan untuk kepastian di ACC. Nah, jadi kalau kalian sudah berhasil meminjam nih, misalkan 1 juta, terus kalian rawat. Nah, itu otomatis limit kalian untuk peminjaman kedua akan naik. Namun ada beberapa hal juga yang harus kalian perhatikan. Yaitu yang pertama, akunnya harus sehat, nggak mempunyai skor kredit macet, ataupun juga pembayarannya belum di jatuh tempo. Nah, jadi ada beberapa poin yang memang meningkatkan limit kredit kita ya. Dan untuk apakah di ACC atau enggaknya, itu kembali lagi seperti di awal cuy. ACC atau enggaknya itu tergantung hoki dan juga tim audit yang meninjau akun kita. Walaupun kita sudah rawat, misalkan sudah 3 kali peminjaman, 5 kali peminjaman, itu nggak menutup kemungkinan kalau kita bisa di auto juga ya. Nah, jadi untuk perawatan itu lebih ke peningkatan limit saja cuy. Namun memang ada beberapa aplikasi pinjol, apalagi yang ilegal, itu kalau kita rawat kadang kita diblokir, kadang bisa langsung cair, kadang limitnya naik, kadang juga limitnya nggak naik, dan lain-lain ya. Namun ya untuk pengisiannya gampang saja, kalian bisa lanjutkan saja seperti biasa ya. Yang penting data pribadi ya, kalau untuk data lain agak sedikit sulit ya. Nah, jadi begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Kredinesia ini. Dan buat kalian yang sudah pernah dicairkan di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar berapa limit kalian, berapa pengembalian kalian, apakah mungkin sudah japo akun kalian ataukah sudah berhasil merawat, dan lain-lain ya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.